sebelum perkenalkan Mas Yanto di sini sebagai fasilitator yang akan menginvestasi buat teman-teman semuanya buat sharing nih, kita ngobrol-ngobrol aja nih buat hari ini. Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi kita mungkin belum saling kenal, belum saling ketemu. Kita sudah menyampaikan untuk perkenalan diri Mas Yanto, jadi buat teman-teman bisa perkenalan dulu nih masing-masing. Kita dari Pak dulu. Halo, perkenalkan nama saya Tia Sulandari. Saya Farida Samdudin. Perkenalkan nama saya Menjirat Masari. Saya Najila Kusnada. Baik, teman-teman udah perkenalan diri nih, berarti udah saling kenal ya. Nah, sebenarnya secara namanya dulu nih. Gitu. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi kita akan cerita dulu aja ngobrol-ngobrol bagaimana sih perasaan kita pada saat ini atau apa yang kita rasakan gitu ya. Mungkin bisa ceritakan tentang dirinya atau tentang apa yang menjadi kesan kita selama ini atau teman-teman selama ini. Ini dari Mbak boleh? Mungkin ya, saya mengikuti kegiatan ini karena saya sendiri merasa cemas ketika saya berbicara di depan umum, cemas ketika saya harus presentasi dan cemas, pokoknya cemas kalau berbicara di depan umum gitu. Kalau saya itu sebenarnya cemasnya itu saat presentasi di depan kelas. Jadi kalau misalnya saya lagi presentasi itu di depan kelas itu kadang reaksi tubuh saya itu ini tremor, dan tremor itu tangan saya, jadi pasti tangan saya itu kelihatan banget gemetar. Dan rasa cemas itu sebenarnya bukan cemas sama apa yang bakal saya presentasiin atau itu nggak, itu saya ngomongnya tetap lancar, apa yang mau saya sampaikan itu saya tahu, cuman itu tangan saya itu pasti tremor. Dan saya cemasnya itu adalah karena di depan teman-teman di dalam kelas, jadi saya takut kalau misalnya teman-teman itu nggak fokus sama apa yang mau saya sampaikan, justru fokus sama tangan saya yang tremor gitu mas. Jadi gemetar sendiri di kakinya. Kalau saya sendiri itu di ranah keluarga mas, jadi saya cemas kalau dibanding-bandingin sama keponakan-keponakan yang lain gitu, nanti dibanding-bandingkan tentang nilai yang saya dapat ketika ujian, terus prestasi yang saya capai. Oke, sama keluarga ya. Oke, Mbak Mira. Cemas dari saya sendiri itu cemas saat mau menghadapi ujian mas, jadi kayak suka deg-degan, terus gak fokus, terus kayak lupa sama apa yang semalam udah dipelajari. Oke, baik, berarti semuanya itu lebih ke cemas gitu ya. Cemas itu beda-beda. Cemas karena akan menghadapi ujian, cemas karena di depan keluarga, cemas kalau harus berbicara di depan umum gitu ya. Oke, jadi kecemasan itu kalau menurut kalian semuanya, cemas itu wajar nggak sih? Wajar. Oke, cemas itu wajar. Nah, kenapa kalian semuanya hingga akhirnya mau datang buat kesini? Apa yang dirasakan kalian hingga akhirnya merasa bahwa cemas kalian itu harus Dari saya ya mas, itu ketika cemas saya itu jadi lebih takut gitu, jadi takut berinteraksi dengan orang lain, takut dengan anggapan orang lain, jadinya itu membuat saya semakin cemas. Kalau dari saya sebenarnya mungkin wajar ya kalau orang mau maju ke depan dan berbicara dengan banyak orang terus ada rasa cemasnya dikit gitu. Tapi yang membuat saya kenapa akhirnya datang ke sini adalah karena hal itu terus terjadi secara berulang-ulang. Yang sebenarnya itu sebenarnya nggak mengganggu buat presentasi saya atau mengganggu ke teman-teman, cuman itu mengganggu ke diri saya itu karena saya jadinya pikiran saya saat presentasi itu akhirnya jadi terbagi gitu. Aduh nanti teman-teman lihat nggak ya tangan saya tremor, teman-teman lihat nggak ya saya gemetar gitu. Jadi itu yang justru menjadi kecemasan saya. Jadi makanya mungkin sudah ada beberapa hal yang saya coba lakukan untuk mengatasi hal itu, tapi menurut saya hanya nggak efektif. Jadi itulah mengapa saya hari ini datang ke sini. Jadi Mbak ini kan lebih ke keluarga ya. Apa yang dirasakan kayaknya rasa bahwa saya itu cemasnya udah sampai harus pergi ke orang lain untuk cerita. Kalau saya itu kan kalau ada kumpul keluarga gitu ya mas, pasti kan ya itu saya selalu membuat janji sama teman, walaupun itu saya udah tahu kalau bakal ada acara keluarga nih, tapi juga di sisi lain saya tuh lebih milih main gitu, kayak mau hindar gitu kan. Saya juga ngerasa kalau waktu sama keluarga itu jadi malah hubungan sama keluarga jadi makin renggang gitu, karena saya juga menghindari juga. Saya paham ketika harus ketemu dengan keluarga, tapi ini harus pergi ke untuk menghindari itu. Jadi salah satu caranya adalah kalau misalkan dari Mbak ini adalah menghindari hal yang membuat tidak nyaman itu. Karena kalau kecemasan adalah cemas itu adalah karena kita melakukan hal yang tidak nyaman.
gitu ya. Kita berada di situasi yang tidak nyaman. Dan kalau Mbak Emi itu lebih memilih buat melakukan hal lain atau mengabaikan dari sisi yang tidak nyaman ini untuk melakukan hal yang lebih nyaman. Gitu ya. Oke, kalau dia Mbak Nabila. Kalau dari saya sendiri, saya suka cemas, takut kayak jawaban yang saya tadi kerjakan tuh nggak sesuai sama yang tadi saya pelajari malam-malam tadi kan. Jadi suka kayak takut nilainya jadi jelek, terus takut juga nanti nggak sesuai sama jawaban dengan yang pengen saya. Tapi sejauh ini kalau dari Mbak Nabila, ketika mengalami kecemasan itu, mengalami kecemasan ketika ujian, ketika melakukan hal itu, pernah sampai akhirnya merasa akhirnya benar-benar nilainya anjlok atau itu menjadi kecemasan dari Mbak Nabila sendiri? Karena sih mungkin di bawah KKF, tapi nggak begitu kecil, cuman ya itu jadi membuat saya kayak cemas juga sih. Jadi itu malah jadi makin merasa kalau misalkan takut kalau nanti di pelaksanaan pelajaran lain juga akhirnya jadi turun juga nilainya. Oke, jadi semuanya adalah karena kecemasan. Kalau kita ngomongin kecemasan, menurut kalian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita nggak cemas? Gitu. Kalau misalnya dari Mbak Emi tadi kan lebih memilih buat menghindar, melakukan hal yang lain. Nah, kalau dari yang lain apa yang harusnya kita lakukan? Kalau dari saya sih yang tadi saya bilang kalau sudah ada cara yang saya lakukan untuk mengatasi rasa cemas tadi. Salah satu yang saya lakukan itu adalah karena saya itu kan cemas kalau lagi presentasi terus tangannya tremor dan cemas kalau misalnya teman-teman yang di dalam kelas itu pasti bakalan fokusnya ke tangan saya karena kertas presentasi yang saya pegang itu kelihatan banget kan karena goyang gitu atau enggak mic yang saya pegang mungkin getar. Nah itu saya takut mereka fokusnya malah ke situ. Nah salah satu yang membuat cara yang saya lakukan adalah misalnya dengan memakai dua tangan, jadi tangan yang saya gunakan untuk memegang mic atau kertas itu ya tangan yang nggak saya pakai itu buat megangin tangan yang gitu, megangin kertas itu. Selain itu mungkin saya mencoba untuk taruh tangan di belakang, jadi kan nggak kelihatan tangan saya, jadi kalau pas taruh tangan di belakang sih nggak bakalan kelihatan banget sih dan nggak ngerasain juga kalau tremor gitu. Cuman menurut saya itu nggak efektif. Oke, yang lain kira-kira apa yang bisa dilakukan atau yang sudah kamu lakukan? Kalau saya biasanya saya akan mencoba untuk belajar dan mencatat apa yang bakal saya omongin ketika presentasi. Jadinya itu harapannya bisa mengurangi cemas, tapi ternyata enggak. Ketika saya maju di depan umum, saya masih merasa cemas. Merasa cemas dengan anggapan orang lain dan merasa cemas karena apa yang saya pikirkan itu nggak sesuai sama apa yang saya lakukan. Jadi biasanya tuh banyak salahnya gitu. Kalau dari aku sendiri biasanya kalau misalnya aku cemas menghadapi ujian itu kadang aku kayak nenangin diri aku sendiri gitu, terus habis itu minum. Tapi aku juga bingung kan apakah hal itu efektif atau enggak, apakah saya juga butuh dukungan dari teman-teman saya agar biar kayak nggak usah dipikirin, kalau bawa santai aja gitu. Aku mungkin bingung gitu. Oke, berarti masih bingung karena cemasnya ini sebenarnya kan itu belum terjadi gitu ya, karena cemas itu adalah hal yang tidak nyaman. Kalau misalkan BPM adalah yang terjadi ya ini bikin kecemasan untuk di tahapan berikutnya kayak gitu. Cemas di awal adalah cemas ketika udah dibandingkan dengan keluarga, kemudian hingga akhirnya merasa cemas kalau misalkan nanti pertemuan berikutnya akan dibandingkan lagi gitu ya. Kalau misalkan yang lain, kalau misalkan Mbak Nabila tadi cemas karena udah pernah ketika ujian akhirnya nilainya menurun kayak gitu. Nah takut ketika ujian berikutnya akan menurun lagi nilainya juga gitu. Kalau dari yang lain untuk cemas di depan umum, ketika terjadi di depan umum, yaitu merasa cemas ketika nanti yang disampaikan nggak sesuai dengan apa yang mau dipikirkan. Kalau misalkan nanti harus kelihatan banget kalau tremor gitu. Nah itu adalah kecemasan yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu ya. Belum tentu orang itu melakukan hal yang sama gitu. Belum tentu orang berpikiran bahwa itu terlihat kok kayak itu apa groginya itu kelihatan banget kan, belum tentu orang akan berpikir sejauh itu gitu ya. Tapi itu adalah menjadi kecemasan karena cemas kalau misalkan nanti orang akan berpikir seperti itu kayak gitu ya. Oke. Nah misalnya kayak tadi Mbak Emi juga ketika harus ketemu dengan keluarga. Nah kira-kira apa sih yang dilakukan dari Mbak Emi seharusnya idealnya ketika ketemu dengan keluarga itu? Mungkin saya bakal menyampaikan ke keluarga kalau setiap anak itu mempunyai prestasi sendiri-sendiri, jadi tidak seharusnya dibanding-bandingkan. Oke, jadi dengan menyampaikan gitu. Kalau yang lain, bagaimana seharusnya atau idealnya yang harus bisa dilakukan untuk mengurangi rasa kecemasan itu?
Jadi saya belum menemukan sama cara yang efektif dan tepat bagi saya untuk mengurangi kecemasan. Mungkin teman atau sendiri punya solusi yang bisa saya lakukan. Oke, jadi kalau dari kami adalah mencoba untuk menyampaikan, gitu ya. Dengan kata lain, mencoba untuk menyampaikan itu adalah melawan rasa tidak nyamanan itu, merasa atau melawan rasa kecemasan itu, ya, gitu ya. Kalau tadi yang di awal adalah pertama-tama menyampaikan bahwa ketika ketemu dengan keluarga, lebih buat pergi aja nih, menghindar dari keluarga besar, dari kumpul keluarga. Padahal ketemu dengan keluarga bisa saja 1 tahun ini paling minimal 1 kali ketemu dengan keluarga besar, ya, di acara Lebaran atau di acara Idul Fitri, gitu ya. Itu berarti adalah waktu pasti bakalan ketemu dengan keluarga, ya, gitu. Atau mungkin ketika ada acara dan lain sebagainya harus ketemu dengan keluarga besar, itu malah menjadi hal yang tidak nyaman atau kecemasan. Di awal pengennya ya udah pergi dengan teman-teman aja biar nggak ketemu dengan keluarga besar, tapi itu akhirnya malah membuat jadi makin banyak kecemasan, makin cemas karena sama aja nanti juga bakal ketemu lagi, gitu. Nah akhirnya bagi ini lebih memilih buat melawan rasa kecemasan itu dengan mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya orang lain itu pikirkan kepada diri Mbak Meme, gitu. Nah dalam psikologi sebenarnya ini juga menjadi salah satu terapi yang mungkin bisa teman-teman bisa kita lakukan juga. Namanya adalah terapi inklusif. Nah, terapi impulsif ini adalah di mana kita akan melawan rasa tidak nyamanan kita ini, melawan rasa kecemasan ini. Jadi ada beberapa orang yang mungkin merasa fobia dengan nasi, fobia dengan ketinggian, gitu. Nah, mereka melakukannya dengan cara melawan hal itu. Jadi ketika fobia dengan nasi, nggak suka nasi, nggak bisa muntah, jadi dipegang nasinya, dirasain nasinya, dicium aroma nasi seperti apa, nasi panas gimana, nasi dingin gimana, dimakan itu artinya biar bisa melawan rasa tidak sukaan itu. Sama dengan kita, ketika kita merasa tidak nyaman, kita cemas dengan apa yang kita lakukan, kita cemas ketika harus ngomong di depan umum, cemas ketika harus ketemu dengan keluarga, cemas ketika harus menghadapi kegiatan seperti ujian, jadi kita harus melawan itu. Kayak gitu. Jadi kita lawan rasa ketidaknyamanan, rasa kecemasan ini dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kecemasan dengan kegiatan yang kita merasa tidak nyaman itu. Kalau misalkan kita bisa adakan, kita ambil pertemuan pertama kita, jadi kita masih ada pertemuan berikutnya. Karena kalau misalkan kita bicara tentang perilaku kita, tingkah laku kita, perasaan kita itu kan kita tidak bisa ngukur dalam sekali waktu. Jadi kita harus melakukan beberapa kali pertemuan, beberapa kali kegiatan yang bisa mengubah perilaku kita atau sikap kita. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa melakukan kegiatan dengan bertemu di suatu lapangan. Mungkin kita ada lapangan yang cukup besar dan juga cukup banyak orang, yang kita nggak dilihat sama siapapun, tapi kita bisa membuat satu narasi buat kita bicarakan satu persatu, gitu. Nah, dengan itu mungkin nanti bisa memberikan respon baik. Jadi kita akan melawan rasa kecemasan itu, rasa ketakutan itu, kita adalah dengan kita melakukan, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa kalau tadi kan Mbak Karita itu kan lebih ke takut orang bakalan berpikir bahwa satu blog ini kebetulan kelihatan banget, gitu ya. Nah, jadi kita teman-teman bisa saling menilai. Oh, ternyata emang kelihatan grogi banget. Berarti nanti kita bisa cari solusinya yang lain gimana. Kalau ternyata ternyata nggak begitu kelihatan kok, tapi kan kita bisa coba lagi untuk melakukan kegiatan lagi. Berarti biar sampai akhirnya merasa bahwa ya udah enjoy aja. Apa yang harus bisa kita lakukan ketika kita ketemu di depan orang banyak, gitu. Terus tadi kalau misalkan takut, kalau misalkan lupa soal dengan yang dia ditulis gitu, ya kita coba lagi sampai kita langsung lebih nyaman dan enjoy ketika harus ketemu dengan orang banyak atau berbicara di depan umum, gitu ya. Sama aja dengan bagaimana sama Mbak yang bilang. Jadi kita berusaha biar kita bisa mengutarakan apa yang kita rasakan, gitu. Atau bisa lebih rileks dan lebih santai ketika harus menghadapi sesuatu hal. Itu kan hal yang tidak lumrah ya, kita harus berbicara di depan orang banyak. Nah sama aja ketika Mbak Nabila harus ujian itu kan hal yang nggak lumrah, karena kita nggak yakin ujian ya. Jadi itu adalah hal yang nggak lumrah dan nggak wajar. Jadi kita bisa menghadapi hal yang mungkin nanti tidak wajar atau tidak biasanya kita lakukan, gitu ya. Nah pertemuan berikutnya kita akan lakukan itu mungkin itu sih kalau misalkan untuk pertemuan ini, atau mungkin ada yang mau disampaikan aja dari teman-teman. Cukup. Oke, berarti kita untuk pertemuan ini kita udah sekarang dulu. Kita buat atur jadwal buat di pertemuan berikutnya. Buat kita akan melakukan kegiatan yang ingin saya sampaikan. Semoga kita bisa diberikan kesempatan itu bisa mengubah rasa cemas kita ini menjadi rasa yang nyaman. Seperti itu ya. Terima kasih untuk hadirnya semuanya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang.